Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Nur Hasanah. Saya dari Institut Agama Islam Khazinatul Ulum Blora, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu uji T atau t-test. Nah, uji T adalah suatu jenis pengujian statistik yang digunakan untuk membandingkan dan membedakan atau melihat peningkatan rata-rata antara dua kelompok sampel. Adapun prinsip-prinsip uji T. Nah, prinsip-prinsip uji T itu yang pertama, semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil kemungkinan perbedaan antara dua kelompok sampel, dan hal itu merupakan konsekuensi dari kesalahan dalam pengambilan sampel. Yang kedua, semakin besar objek sampel yang diamati, maka semakin kecil kemungkinan perbedaan antara dua kelompok sampel, dan hal itu juga merupakan konsekuensi dari kesalahan dalam pengambilan sampel. Yang ketiga yaitu semakin kecil nilai variansinya, maka semakin kecil kemungkinan adanya perbedaan antara dua kelompok sampel, dan hal itu juga merupakan kesalahan dalam pengambilan sampel. Adapun spesifikasi atau syarat dari uji T. Yang pertama yaitu data yang berskala ukur rasio dan interval. Nah, jadi uji T itu digunakan dalam data yang berukuran skala, rasio, dan interval. Selanjutnya yang kedua yaitu data berdistribusi normal atau menggunakan uji normalitas. Yang ketiga yaitu ukuran sampel lebih besar dari 30. Adapun jenis-jenis uji T atau t-test. Yang pertama yaitu satu sampel atau one sample t-test. Nah, one sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Contoh, rata-rata IPK mahasiswa kelas A6 PAI adalah 3,7. Nah, ini hanya ada satu sampel. Dan ada nilai konstanta yaitu 3,7. Nah, ini namanya nilai konstanta. Yang kedua yaitu ada dua sampel atau two sample t-test. Nah, dua sampel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dua sampel berpasangan atau paired sample t-test. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Contoh nih, rata-rata hasil siswa di kelas 5 sebelum dan sesudah menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek. Jadi pada dua sampel berpasangan ini atau pair sample t-test, ini pasti ada sebelum dan sesudah. Ini namanya kejadian yang berbeda tetapi subjeknya tetap sama. Subjeknya yaitu kelas 5. Jadi memiliki subjek yang sama dan perlakuan yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah. Selanjutnya yaitu ada dua sampel bebas atau independent sample t-test. Nah, independent sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Nah, ini jadi ada dua subjek yang berbeda dan dua grup yang tidak saling berpasangan. Contoh nih, apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas A6 dan A7 berbeda? Nah, ini ada dua sampel, ada dua subjek. Nah, ini dua subjek yang berbeda yaitu A6 dan A7 gitu. Langsung saja, di sini ada soal yaitu seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan metode integrate and discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Nah, penelitian ini dilakukan pada dua kelas. Nah, kita analisis soalnya ya. Penelitian ini dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajar dengan metode integrate and discovery berbasis teknologi dan kelas kontrol yang diajarkan dengan metode konvensional. Nah, datanya diberikan sebagai berikut. Nah, ini ada kelas kontrol.
Kelas kontrol ini ada ini nilainya sampai ini 75 sampai 60 dan kelas eksperimen dari 85 ini sampai 85 lagi ini. Nah, dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, apakah data memenuhi uji prasyarat? Jika uji prasyarat terpenuhi, apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar antara kedua kelompok tersebut? Oke, yang pertama kita akan menentukan hipotesis statistik uji homogenitas. Nah, H0 data artinya data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Jika H1 data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Hipotesis statistik ujinya yaitu H0 rata-rata nilai kelas kontrol sama dengan nilai kelas eksperimen. Dan H1 rata-rata nilai kelas kontrol tidak sama dengan rata-rata nilai kelas eksperimen. Langsung saja kita praktek ke aplikasi SPSS. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan datanya ke dalam Excel dulu. Kalau saya di Excel dulu, nah tadi nilainya kita urutkan dari yang nilai kontrol sampai dengan nilai eksperimen. Nah, saya lambangkan untuk angka 1 itu kelas kontrol, dan kalau untuk angka 2 itu untuk kelas eksperimen. Terus kita copy datanya menuju ke SPSS. Kita copy, lalu kita ke SPSS. Nah, kita ke data view. Terus kita copy di sini. Nah, kalau sudah, kita ke variable view. Name ini yang pertama kita ganti nilai. Yang kedua, kita ganti kelas. Desimalnya kita nolkan. Kita nolkan. Setelah itu, values kita kasih tanda value yang angka 1 tadi namanya kelas kontrol. Add, terus yang angka 2 tadi namanya kelas eksperimen. Nah, add lagi, terus kita klik OK. Nah, dalam measure yang kelas, yang nilai, kita ke klik scale. Yang kelas, klik nominal. Oke, sudah. Kita balik ke data view lagi. Nah, sudah ya. Seperti tadi yang di Excel. Nah, setelah itu kita klik analyze. Setelah itu kita comparements. Kita pilih comparements. Terus independent sample t-test. Karena tadi kan jenis soalnya independent sample t-test. Terus kita klik. Nah, kita pindahkan nilai ini ke test variables. Pindahkan. Yang kelas kita pindahkan ke grouping variable. Nah, ini kita klik define groups. Grup 1 ini tadi kan kita lambangkan dengan angka 1 dan grup 2 kita lambangkan dengan angka 2. Terus continue. Terus kita klik OK. Setelah kita tes dengan SPSS tadi akan muncul output SPSS. Yang pertama akan ada grup statistik. Nah, kita lihat di MEAN ini nilai dari rata-rata dari kelas kontrol dan ini rata-rata dari kelas eksperimen. Kelas kontrol 67,80 dan kelas eksperimen 81,25. Nah, ini sudah terlihat rata-rata dari kelas kontrol dan kelas eksperimen itu sudah berbeda. Nah, terus yang output kedua, ini ada independent sample t-test. Nah, ini hasil dari independent sample t-test. Setelah kita lihat, p-value-nya itu 0,862. Nah, ini menandakan lebih besar dari alfa-alfanya tadi kan 0,05. Jadi, H0 diterima atau data homogen. Pada kolom independent sample test pada SIG2 Thailand itu ada 0,002. Nah, jadi kesimpulannya
Kriteria uji tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil tadi diperoleh p-value itu adalah 0,862, itu lebih dari alfanya 0,05. Kesimpulannya, pada kolom Levenet test dapat dilihat bahwa nilai F tadi 0,031. Levenet test ini 0,031. Dengan SIK 0,862. Karena nilai SIK lebih dari 0,05, 0,862 tadi yang awal, maka varians data bersifat homogen. Selanjutnya diperoleh bahwa nilai SIK 2 Tailet adalah 0,000 dan nilai SIK kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional dengan kelas eksperimen yang diajar menggunakan metode integrate and discovery tadi. Sekian penjelasan uji T dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya. Dadah.